Halo, Shalom. Bina Iman kali ini aku pengen bahas tentang seorang tokoh bernama Cristiano Ronaldo. Pasti teman-teman yang melihat ini kebanyakan, terutama yang cowok dan suka bola, kenal beliau karena dia disebut atau dijuluki dengan julukan yang bernama Greatest of All Time atau GOAT. Gak heran karena dia punya begitu banyak piala, punya 5 gelar pemain terbaik, dan total sudah punya 35 piala. Dulu aku ngefans banget, aku adalah seorang penggemar sejati dari Cristiano Ronaldo. Tapi kondisi itu berubah. Tiba-tiba aku berhenti mengidolakan dia karena di tahun 2009 kalau nggak salah ya, dia pindah ke sebuah klub yang menurut keyakinanku itu adalah klub yang instan aja. Cari gelar juara, cuman mau ambil pemain-pemain yang hebat karena memang klub ini tuh kaya raya. Nah, di tahun itu dia memutuskan untuk meninggalkan klub kebanggaanku juga, Manchester United, pindah ke sebuah klub yang namanya Real Madrid. Semenjak itu aku jadi mulai meninggalkan jejak karirnya, nggak terlalu suka lagi sama dia. Dan kondisi ini ternyata cukup berdekatan atau similar dengan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita mengikuti Tuhan, kita anggap dia cuma sebagai idola aja. Waktu kondisinya nggak sesuai dengan keinginan kita, waktu nggak ada lagi berkat-berkat, waktu nggak ada lagi jawaban doa, kita mulai sedikit meninggalkan Tuhan atau mungkin meninggalkan Tuhan. Nah, seolah-olah Tuhan itu cuma sebagai sarana aja. Waktu kita datang sama Tuhan, apakah benar-benar kita mencari pribadinya atau hanya memanfaatkannya? Hubungan kekristenan yang seharusnya dikenal dengan hubungan yang intim seolah jadi transaksional. Kita cuma datang sama Tuhan waktu kita butuh aja. Nah, ini jadi sangat berbahaya waktu kita menganggap kekristenan yang seharusnya menjadi murid yang sejati tapi malah jadi penggemar sejati. Coba kita sama-sama baca di Matius 7 ayat yang ke-21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, itu tadi teman-teman. Bukan sekedar yang sering berdoa atau sering pelayanan, tapi yang mau melakukan kehendak Bapa. Jadi bukan sekedar mujizat aja, bukan sekedar berkat aja, bukan sekedar jawaban doa aja yang kita cari. Memang nggak ada yang salah, itu semua kita butuhkan. Tapi kalau itu jadi destinasi atau yang terutama, itu jadi salah. Karena dikatakan mujizat itu adalah tanda di Alkitab, sign and wonder katanya. Kalau kita umpamakan misalnya kondisinya lagi di mall, kita tiba-tiba pengen buang air besar atau kecil, kita nggak ngerti mall itu, pasti yang pertama kita cari apa? Tanda, bener ya, tanda ke toilet atau tanda restroom. Tapi apakah kita berhenti di tanda itu aja kemudian buang air di sana? Nggak mungkin. Kalau kita buang air di tanda itu, pasti kita akan dikira orang gila atau orang aneh. Nah, kita setelah menemukan tanda, pasti kita akan datang ke toilet dan buang air di sana. Sama halnya waktu kita sakit, nggak ngerti rumah sakit di mana. Yang pertama kali kita cari adalah tanda menuju rumah sakit. Tapi apakah kita berobat di tanda rumah sakit? Enggak. Pasti kita akan cari rumah sakit itu. Karena kalau berobat di tanda rumah sakit, yang ada justru semakin parah penyakit kita atau bahkan berakhir dengan sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, sama halnya, mujizat nggak salah. Tapi sebagai orang atau sebagai murid Kristus yang sejati, tanda-tanda atau mujizat bukanlah destinasi utama, tapi hubungan yang intim, yang begitu dekat bersama dengan Tuhan, itulah yang terutama. Harusnya kita ingin dia lebih dari mujizat, dan kita ingin mengenal dia secara intim dan mendekat. Jadi inilah murid Kristus yang sejati, bukan sekedar keinginan kita tidak dikabulkan, tapi karena tidak ada yang lain selain Tuhan Yesus itu sendiri.
Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.